hukumnya. Apa itu pengertiannya? Komponen remunerasi itu apa? Siapa penerima remunerasi? Prinsip untuk menetapkan remunerasi itu apa? Sumber pembiayaan remunerasi itu dari mana? Prinsip keadilannya remunerasi itu kayak apa? Kemudian ada proses dan evaluasi jabatan, kemudian proses grading, kemudian persiapan, lakukan benchmarking, kebutuhan anggaran untuk remunerasi, dokumen usulan, alur penetapan, dan contoh. Itu kira-kira teman-teman yang akan kita pelajari. Itu 15 hal itu tolong itu menjadi bagian yang penting untuk kalian ketahui. Inti masing-masing itu saya katakan begini, dasar hukum itu dua, PP 23 dan PMK 129 ya. PMK-nya remunerasi, PMK-nya BLU. Konsep atau terminologi atau definisi itu 5 poin. 5 poin yang penting itu adalah remunerasi itu yang saya kasih tanda merah itu. Yaitu hibah atau kompensasi. Ya, hibah atau kompensasi. Hibah atau kompensasi itu atas apa? Atas prestasi pegawainya. Jadi harga atas prestasi. Ini kira-kira. Oke, kemudian yang kedua adalah tuh remunerasi harus mencerminkan keadilan. Yang ketiga, dengan remunerasi itu sebagai alat agar pegawai itu produktif. Yang keempat, itu sebagai motivasi, daya tarik. Ya, jadi motivasinya pegawai. Yang kelima, agar pegawai itu bertahan di situ. Ya, bisa mampu bertahan, tetap kerasan di BLU itu. Itu 5 hal poin konsep remunerasi itu seperti itu, frame-nya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, komponennya. Komponennya itu 2 kelompok besar, kelompok inti dan kelompok tambahan. Ya, intinya adalah imbalan. Imbalan itu berupa gaji, tunjangan, honor, insentif, bonus, pesangon, dan pensiun. Di luar itu bisa ada gaji, remunerasi ke-13, ada THR, ada lembur, ada uang makan. Itu 2 sisi itu. Apa pengertian masing-masing gitu ya? Itu inti 2 itu pengertian masing-masing itu seperti di sini. Gaji itu pengertiannya apa, tunjangan itu apa, honorarium itu apa, gitu ya teman-teman. Insentif apa, bonus apa. Nah itu selesai. Itu adalah cakupannya ya teman-teman. Nah sekarang yang keempat, siapa yang menerima remunerasi? Ya, yang menerima bentar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, yang menerima itu adalah itu tadi pengelola, pejabat pengelola, pegawai, dan dewas. Itu kata kuncinya itu 3 itu. Nah, dalam pengertian 3 itu ada tambahan ya. Bentar ya. Jadi teman-teman sekalian, ada pegawai, ada pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas. Nah nanti di luar itu ada tambahan 3 ya. 3 itu adalah 2 sih. Ada sekretaris dewan pengawas dan komite audit. Itu yang menerima ya, penerima remunerasi. Kemudian penerimanya ada berapa tadi? Jadinya ada pejabat pengelola, pegawai, dewas, kemudian ditambah 2, ada 5 itu. Nah, yang menerima itu besarannya berdasarkan nilai tanggung jawab dan tuntutan profesional. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Nah, itu yang keempat. Sekarang yang kelima, prinsip. Prinsip untuk mengelola remunerasi ini ada 4. 1, proporsionalitas. Proporsional. Jadi nuntutnya remunerasi harus sepadan dengan kemampuannya BLU. Yang dilihat dari apa? Jumlah aset, pendapatan, SDM, layanan BLU. Itu proporsional. Jangan nuntut yang melebihi. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Artinya adalah harus setara dengan jenis penyedia layanan sejenis. Kalau ada yang setara di tempat lain harus ya setara segitu, ya.
Jangan sampai satunya dikasih 10, satunya dikasih 1. Kemudian kepatutan. Kepatutan itu harga atau nilai dari jabatan. Ya, itu adalah job grade-nya. Kemudian yang keempat, kinerjanya. Seberapa kinerja uang dan kinerja layanannya. Kalau uangnya nggak ada, bagaimana bisa dibayar gitu. Jadi empat-empatnya itu menjadi 4 prinsip yang harus dipegang di dalam menentukan remunerasi. Ya, teman-teman. Oke, berikutnya adalah apa yang keenam, sumber membiayainya. Sumber membiayainya itu ada 2. Pertama, remunerasi dibiayai dari PNBP. Yang kedua dari RM. Contohnya apa? Dulu saya waktu jadi pejabat di BLU PIB, saya selaku PNS. Misalnya, saya digaji totalnya remunerasinya itu misalnya berapa ya? Misalnya 100. Sementara saya jadi pejabat di Kementerian Keuangan dibayarnya adalah 50. Maka 50 saya dibayar di RM. Kemudian sisanya yang 50 saya dibayar pakai satkernya PIB, pakai PNBP dari satker BLU PIB, gitu ya. Sementara teman saya yang dari profesional itu murni dari swasta, bayarnya sama, misalnya sama-sama saya itu 100, dibayarnya semuanya dari PNBP. Karena dia bukan PNS, gajinya sama tapi sumbernya dia 1. Itu kira-kira ya teman-teman sumbernya. Nah, kemudian prinsip keadilan remunerasi itu saya terjemahkan apa? Yang pertama itu adalah bahwa remunerasi itu mencerminkan keadilan itu equal pay for job of equal value dan memperhatikan kemampuan PNBP. Jadi dia adil tetapi harus mencerminkan kemampuan BLU untuk membayar. Kalau nanti ada PNS dan non-PNS, seperti yang saya sebutkan tadi, kolega saya itu profesional non-PNS, saya PNS, maka harus sama pada saat di level yang sama, cuman sumber biayanya berbeda. Kemudian sisi lain adalah single salary, artinya misalnya saya dibayar 100, maka harga 100 ya untuk semua pekerjaan saya. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Ya, itu yang ke-7. Nah, yang ke-7 itu prinsip keadilan itu ada 3 terminologi. Pay for position, jadi saya dibayar karena jabatan saya misalnya sebagai direktur keuangan. Pay for performance itu variabel pada saat saya berkinerja. Kalau saya kinerjanya bagus dibayar 10, kurang bagus dibayar 7, jelek dibayar 5, itu pay for performance. Pay for people itu adalah spesifik per orang-orang saya untuk mendapat penghargaan, bonus dan sebagainya. Itu kira-kira. Nah, pay for position itu yang saya terima tunjangan jabatan, saya terima setiap bulan. Pay for performance itu insentif bonus. Pay for people itu nanti tergantung kinerja tahunannya kita, ya, tambahan-tambahan itu. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Nah, yang ke-8 sekarang. Untuk menghasilkan remunerasi itu ada tahapannya. Tahapannya itu ada 6. Analisis jabatan, kemudian jabatannya dianalisis, terus dokumen jabatan yang formal, kemudian evaluasi jabatan, terus jenjang bobot jabatan, kasih grading value, kemudian grading price. Penjelasannya seperti slide berikutnya. Pertama, kita inventarisir jabatannya, misalnya ada jabatannya direktur, kepala divisi, ada kepala divisinya misalnya ada 4 gitu ya. Kemudian masing-masing itu dianalisis uraian jabatannya nomor 2 ya. Kalau direktur keuangan tugasnya uraian jabatannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Direktur divisi keuangan ABC sampai misalnya E. Masing-masing itu dievaluasi sehingga ada bobotnya masing-masing uraian jabatan itu. Pekerjaan 1 bobotnya misalnya 10, pekerjaan 2 bobotnya 15 dan seterusnya. Kemudian dilakukan pengelompokan grading yang sejenis. Oh, misalnya divisi A, B, C itu gradingnya sama 19. Kemudian divisi E, F, G itu gradingnya misalnya adalah 20 dan lain sebagainya. Ya, teman-teman.
Kemudian setelah dikasih pengelompokan, dikasih nilai dari masing-masing kelompok tadi. Nanti misalnya ada kelompok level staff dikasih grading 7, level manager dikasih 10, kemudian level divisi dikasih 20, grading 10, kemudian level direktur misalnya 30, gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah setelah itu nilai dari masing-masing tadi, angka 10, 20, 30 itu ada harganya. Misalnya kalau 10, harganya misalnya 15 juta. Kalau 20, harganya misalnya 30 juta. Kalau misalnya 30, 100 juta dan sebagainya, itu adalah misalnya harga dari masing-masing grading. Gitu ya. Kemudian setelah selesai itu, yang 9, kemudian 10, kita melakukan persiapan untuk penentuan remunerasi. Apa yang kita lakukan? Melakukan identifikasi aspek legal. Portakernya kayak apa, organisasi kerjanya kayak apa. Kemudian kita identifikasi alasan usulan remunerasinya. Ya, usulnya berapa, kemudian bisa menjadi berapa. Kemudian dikumpulkan data-datanya. Itu yang ketiga. Kemudian dilakukan identifikasi ya untuk melihat kemampuan BLU itu untuk membayar. Kemudian yang terakhir ditentukan ceilingnya, berapa belanja remunerasi yang bisa dialokasikan dari PNBP yang ada. Misalnya PNBP-nya 100, biaya untuk remunerasinya berapa? Ya, rencana remunerasi dibagi dengan PNBP. Ya. Artinya teman-teman sekalian, idealnya kalau dunia private, remunerasi tidak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% nanti menyedot penerimaannya, nanti layanannya terganggu. Gitu ya, ceilingnya seperti itu. Yang ke-11, kalau udah tahu begitu, kemudian di benchmark. Kalau universitas A itu mau mengajukan remunerasi, ditengok dong universitas B, C, D yang sudah ada, itu kira-kira remunerasinya berapa, nggak boleh terlalu jomplang, sesuai dengan levelnya. Kalau ada rumah sakit, misalnya RSCM, itu berapa sih Gatot Subroto, berapa sih rumah sakit Megistra, dan lain sebagainya. Itu benchmark. Membandingkan besaran remunerasi dengan industri sejenis. Kemudian mempertimbangkan kompleksitasnya, mempertimbangkan jumlah SDM, dan yang lebih penting memperhatikan kemampuan daripada PNBP-nya. Ya. Oke, ya teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-12, berapa menentukan kebutuhan remunerasinya itu. Ya. Kebutuhan remunerasi itu berapa? Itu yang perlu dilihat adalah pertama, jadi kebutuhan remunerasi itu mencakup kebutuhan untuk gaji, untuk insentif, remunerasi ke-13, kemudian total kebutuhan remunerasi 1 tahun, gitu ya. Kemudian dirinci dari seluruh level direktur utama sampai ke bawah, ya. Itu kira-kira, teman-teman sekalian. Itu yang dari situ tadi, dalam menentukan kebutuhan itu nanti teman-teman menentukan mana unit-unit yang penghasil pendapatan, yang mana-mana penghasil hanya menghabiskan uang, tapi mensupport ya, dia itu middle office dan back office gitu ya. Contohnya kalau di rumah sakit itu yang revenue center itu yang IGD, rawat jalan, rawat inap, bedah, itu semuanya menghasilkan pendapatan. Sementara yang bagian administrasi, bagian rekam medik itu dia nggak langsung menghasilkan pendapatan, tetapi dia harus ada. Nah, itu harus dikaji semuanya. Nah, apa makna pusat pendapatan? Yaitu intinya pelayanan langsung terhadap pelanggan atau pasien. Pusat biaya yang hanya menunjang aja, ya, middle office, back office-nya, gitu ya. Kemudian yang ke-13, apa yang harus dikaji? Harus melihat dokumen usulan remunerasi. Teman-teman, kalau tadi contohnya remunerasi saya rasakan waktu saya jadi BOD di BLU, ya, saya pernah di BLU PIB. Pada saat mengkaji analisis dokumen itu saat saya jadi pejabat di Dijen Perbendaraan di Direktorat Penilaian Direktorat PKBLU. Nah, di situ saya harus menentukan, membuat kajian yang diusulkan oleh KL dari remunerasi itu nanti ditetapkan berapa.
Nah, apa yang saya lakukan? Pertama adalah melihat proposal usulan remunerasinya yang diajukan oleh KL. Di situ ada sistematikanya, ya. Ada sistematikanya, ada pendahuluan, kemudian data umum Satker, kemudian sistem remunerasinya, kemudian analisis dan penutupnya, gitu ya. Ya, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, kebijakan sistem remunerasinya. Ada metodologi, analisis jabatan, kemudian proses evaluasi jabatan yang objektif, pemeringkatan jabatan, nilainya job value, ya, dan harga jabatan, job price-nya, kemudian sistem penilaian kinerja, gitu ya. Oke. Kemudian baru dokumen pendukung yang dibutuhkan nanti dilampirkan, ya. Kemudian bagaimana alur penetapannya? Jadi nanti pimpinan BLU mengajukan usulan ke KL, KL mengajukan usulan ke Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan, yaitu di DJBB, tim penilai, itu nanti kemudian hasilnya diajukan kepada Menteri Keuangan, ya, kemudian ditetapkan dengan SK, kemudian remunerasi itu diberlakukan untuk BLU bersangkutan, ya. Kemudian terakhir adalah contohnya, ya. Sebentar teman-teman ya, saya tak bicara sebentar aja di rapat ini ya, bentar-bentar ya. Baik, Pak. Bentar ya, sebentar aja. Saya lagi rapatnya sebentar aja. Bentar ya. Oke, jadi contohnya yang saya ceritakan tadi teman-teman, itu kalau kita pakai contoh yang terakhir 15 itu, misalnya kita membuat contoh remunerasi di PTN, nanti bisa jadi contoh remunerasi di rumah sakit dan sebagainya. Kalian harus melihat peraturan menterinya, kalau PTN di Kemendikbud, ya nanti kalau di rumah sakit ada di Kementerian Kesehatan. Nanti akan ada definisi operasional, remunerasi itu kompensasi untuk siapa, kemudian siapa saja yang menerima itu organnya, ada pejabat pengelola, ada pimpinan, pejabat keuangan, pejabat teknis, nomenklaturnya apa saja dari rektor, wakil rektor dan sebagainya. Kalau misalnya di di STAN itu adalah rektornya adalah direktur STAN, ya, gitu ya, kira-kira. Terus kemudian kalau di STAN pejabat keuangannya siapa? Kepala bagian keuangan. Pejabat teknisnya yaitu siapa? Kepala bagian kurikulum, kepala bagian mahasiswaan dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada Dewan Pengawas. Siapa yang sudah tahu? Siapa Dewan Pengawas STAN? Tahu? Belum tahu? Ya. Dewan Pengawas STAN siapa? Ada misalnya Pak Sekjen, ya, Pak Mulia, itu adalah Pak siapa? Pak Hadianto, itu adalah Sekjen, apa istilahnya, Dewan Pengawasnya STAN, gitu ya. Kemudian nanti ada pegawai BLU seluruh dosen, ya. Kemudian tenaga BAK dan sebagainya itu adalah pegawainya di STAN sebagai BLU. Ya, teman-teman sekalian ya. Nanti teman-teman sekalian, bagaimana prosesnya kalau misalnya di remunerasinya kampus PTN, coba teman-teman lihat, mulai nanti pimpinan BLU perguruan tingginya nyusun, nyiapin, jadi ada proposal,
proposal itu kalau sudah disetujui ajukan ke Dewas, Dewan Pengawasnya setuju, kalau tidak setuju dikembalikan, kalau setuju disampaikan kepada Ditjen Dikti ya, Ditjen Dikti kalau stand kepada Sekjen ya. Ditjen Dikti langsung diajukan, kalau di stand misalnya diajukan ke BPPK, kemudian baru ke BPPK atau di sini kepada Ditjen Dikti ya. Kemudian kalau setuju ditandatangani proposal itu, kemudian dibawa ke Sekjen, membentuk tim verifikasi, kalau sudah setuju disampaikan ke Sekjen, nanti baru dikirim kepada menterinya, Menteri Dikbud. Kalau sudah, baru diajukan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dibahas oleh tim, kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ada keputusan Menteri Keuangan, baru nanti dikirim lagi ke KL dan dilaksanakan oleh BLU. Itu kira-kira teman-teman prosesnya. Jadi penjelasannya proposal remunerasi nanti ada proposal isinya pendahuluan, data umum perguruan tingginya, sistem remunerasinya, ada analisisnya, ada penutup. Data dukung ya, yang diperlukan ya, ada deskripsi pekerjaan, kompetensi jabatan, data keuangan, data kinerja, data pembanding. Kemudian data pertimbangannya, pertimbangan berapa besaran itu, mempertimbangkan mahasiswa yang didik berapa, PNBP-nya berapa, jumlah hasilnya berapa, kemudian capaian target kinerjanya bagaimana, gitu. Kemudian dokumen itu diverifikasi oleh semua level tadi, kesesuaian komponen, kelengkapan kebenaran data, metode perhitungan, dan kewajarannya. Ya. Kemudian baru nanti ada ditetapkan, kemudian unsurnya seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Ya. Kemudian ini adalah hak-haknya, dibiayai masing-masing level itu, apa saja jenisnya, sumbernya apa saja, gitu kira-kira. Ya. Kemudian setelah itu perhitungannya nanti ada gaji, tambah tunjangan melekat, ya. Kemudian tunjangan jabatan sesuai posisinya, honorarium, bonus, itu adalah pay for performance. Kemudian PNS itu sesuai dengan gaji standarnya di PNS, non PNS sesuai dengan apakah frame PNS disamakan sistemnya atau di sistem pengupahan secara umum. Kemudian nanti kalau dari dana APBN, kemudian diajukan ke APBN, kemudian dana PNBP dilakukan sesuai kemampuan PNBP, sesuai analisis jabatan, yaitu job grade sama job value-nya. Nanti dari situ semua proporsinya dihitung, sehingga ketemulah nilai dari usulan remunerasi di masing-masing kampus atau BLU. Ya. Kemudian pesangon nanti beberapa pejabat, pejabat BLU, Dewas, sekretaris Dewas itu akan diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan. Saya pikir itu teman-teman topik kita ya, topik kita pada saat materi ini ya, teman-teman sekalian. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana? Alia? Ada bisa diterima penjelasan tadi 15 hal? Sudah, Pak. Ya, pelan-pelan di ini, kemudian dibaca lagi, dibuatin mind map ya. Mind map itu nilainya 10% loh teman-teman. Mind map itu 10%. Nanti teman-teman tugas individu 16%. Kemudian tugas kelompok nanti samalah 16 atau 10% ya. Nanti dikerjain ya. Ya Alia Alvin ya, yang baik gitu ya. Rizky, ada pertanyaan? Rizky Febi. Belum, Pak. Ngerti yang saya sampaikan tadi, 15 hal tadi? Insya Allah, Pak. Allah. Nadia? Belum, Pak. Nadia tinggal di mana ini? Di Sukoharjo, Pak. Berarti ini dari Sukoharjo. Jelas kan sinyalnya? Iya, Pak. Iya.
Kemudian Alicia, ada komentar? Belum, Pak. Tugas individumu sudah selesai? Masih belum, Pak. Belum diselesaikan ya? Ya, Pak. Oke. Raja Sultan Syah. Raja di mana? Dari kerajaan mana? Oh, kerajaan Tangerang. Oke. Berarti saya, saya dekatnya Stan, berarti di wilayah kerajaannya Raja Sultan dong. Ya, ini Tangerang Selatan atau Tangerang Kota? Oh, Tangerang Kota. Ya, berarti Stan bukan wilayah kerajaanmu berarti, karena Stan itu Tangerang Selatan. Oh gitu, termasuk Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, Tangerang Selatan gitu ya? Ya udah, saya jadi warga mula kalau gitu ya. Ya udah, jadi raja yang baik ya. Ya udah. Bisa difahami nggak tadi 15 hal tadi? Saya pelan-pelan. Tugas individunya udah selesai belum? Jangan-jangan sudah ini Sultan nih. Jangan SKS, sistem keputusan malam ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Zafira? Izin bertanya, Pak. Anissa? Izin bertanya, Pak. Mona? Tidak, Pak. Izin bertanya, Pak. Azira? Belum ada, Pak. Yusuf? Belum, Pak. Maaf, Sabrina? Pak. Fitra mau Maaf Pak, bertanya, Fitra Pak. izin bertanya itu. Ya, siapa? Tanya, Fitra, Pak. Silakan. Kan yang terkait tugas individu. Agak kenceng dong. Agak kenceng. Saya kan dapat. Kenapa, Pak? Ya udah dengar. Silakan. Yang tugas individu saya dapat yang tarif sama standar biaya. Nah, terus yang BU yang saya ambil itu nggak ada standar biayanya, Pak. BLU Nggak ada apa? peraturannya gitu. Jadi BLU tetap apa? harus dijelasin apa gimana ya, Pak? BLU-nya apa? Yang dipilih, Ya. BLU-nya apa, Fitra? PKN STAN, Pak. Oh, PKN STAN. Ada kata siapa? Ya nanti kalau misalnya gini, judulnya adalah, misalnya judulnya Fitrah menjadikan tulisan individunya kan berarti tadi mengenai tarif layanan dan standar biaya pada PKN STAN, misalnya gitu kan? Iya, Pak. Nanti Fitrah itu jelasin mengenai profilnya STAN dulu, ya kan? Nanti dijelasin profilnya STAN, terus sampai semuanya apa dasar pendirinya kayak apa, jadi BLU dengan apa, keputusan Menteri Keuangan nomor berapa, seluruh organisasinya kayak apa gitu kan, profil umumnya sampai pegawainya macam-macam, baru nanti dicari ada KMK tarif layanan kan ada kan? Ada. Tarif layanannya ada, kemudian standar biayanya nanti lihat di ketentuan standar biaya pada umumnya, standar biaya yang di PMK standar biaya, PMK SBN, PMK nomor 71 ya, PMK 71. Yang buat saya itu PMK itu. Secara umum ya, Pak. Nanti diuraikan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian teorinya yang seharusnya bagaimana gitu kan mengenai standar biaya dan tarif layanannya BLU, kemudian apa yang terjadi di lapangan ya dibandingkan apa permasalahannya kira-kira menurut Fitriah itu solusinya kayak apa, nanti dibuat kesimpulan, kemudian dikasih rekomendasi, kemudian baru dikasih referensi ya, dibuat aliran cerita yang enak dibaca, kayak novel itu membaca sambil tertidur gitu kan. Nah, jadi yang enak, yang mengalir bagus,
Jadi akademis, nanti referensinya cari yang ada artikel-artikel gitu ya, jurnal kalau bisa itu lebih bagus. Ya, ada lagi, Iya. Fitra? Pak, terima kasih. Monica, Pak. saya kan juga bagian kayak Fitrah itu, bagian tarif sama standar biaya. BLU saya BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Nah, itu tuh saya juga cari standar biayanya nggak ketemu-ketemu, Pak. Padahal udah hampir tiap buka laptop itu saya cari standar biaya BLU tersebut, tapi nggak ketemu-ketemu. Nah, Artinya itu bisa... memang dia tidak memakai standar biaya pada khususnya, dia pakai standar biaya umum. Ya. Oh, ya, standar dia, biaya umum itu berarti gimana, Pak? Berarti dia nanti tolong dibaca referensi utamanya adalah PMK nomor 71 ya. Mengenai standar biaya ya, nanti pedoman kebijakan standar biaya itu sudah ada. Nanti di situ tiap tahunnya ada standar biaya masukan, ada standar biaya keluaran di situ ya. Artinya dia tidak pakai standar biaya tahun khusus. berapa ya, Pak? PMK 71 tahun berapa ya? PMK 71 itu adalah, coba di Google ya, saya lupa itu yang buat saya, PMK standar biaya PMK 71 adalah PMK tahun 2014 ya, 2015 coba ya. Coba di Google, saya lupa, jangan sampai salah. Pokoknya tolong di Google langsung PMK 71 standar biaya, coba di Google. Yang bikin saya lupa, coba. Sorry ya. Daripada saya salah, mesti tahu ke kalian. PMK 71 ya. 71. 2013, Pak. 2013 13. ya. Itu PMK 71 2013 sudah muncul. Itu nanti itu pedoman umumnya di situ ya. PMK 71 2013 ya. Itu nanti akan acuannya di sana ya. Nanti ada SBM, SBK ya, standar struktur biaya indeksasi. Nanti tiap tahunnya ada PMK sendiri, SBM dan PMK SBK. Itu dia ikut berlaku umum ya. Oh, jadi semua BLU, baik misal kayak BLU saya tadi, kemudian BLU Fitra itu semuanya BLU. Semuanya BLU nanti kalian fokus di pasal yang mengatur mengenai penerapan standar biaya BLU. Di pertemuan yang saya uraikan itu ada pasal berapa itu, ya kan? Oh iya. Ya kan? Baik, Pak. Jadi dia mengacu standar biaya ikut standar biaya umum secara keseluruhan. Nanti kalau dia punya diterbitkan standar biaya yang khusus untuk BLU tersebut dengan surat Menteri Keuangan. Tapi biasanya tidak diedarkan itu, ya. Kalau nggak bisa mendapatkan itu nggak apa-apa ya, yang pakai standar biaya, ya. Oke. Iya, kalau nggak salah Pak, itu tuh Kementerian Kelautan dan Perikanannya juga punya standar biaya sendiri. Jadi pakai itu diikutkan juga nggak apa-apa Pak. Nah itu nanti kamu mau lihat pedomannya standar biaya itu nggak boleh ditetapkan oleh menteri sendiri, harus persetujuan Menteri Keuangan. Kalau dia ditetapkan sendiri itu bisa bermasalah, jadi temuan. Itu acuannya itu ada di PMK 71 itu, bahwa setiap yang menambah penghasilan itu harus persetujuan Menteri Keuangan, kecuali standar biaya layanannya ya. Standar biaya layanannya nanti ditetapkan oleh KL-nya sendiri ya. Iya, Pak. Oke. Anissa ada komentar? Anissa ada komentar? Retno, Maulida? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan saya dapat tinjauan atas profil dan tata kelola. Nah, itu kata Bapak di awal makalah itu dikasih profilnya dulu. Tapi kan saya udah dapat profil dan tata kelola, nanti di dalamnya kan jelasin profil juga. Apakah saya juga harus mencantumkan profil BLU tersebut di awal makalah ya, Pak? Contohnya apa kalian? Maulida? BLU kalian apa? BLU sama kayak Monik tadi yang kelautan. Kelautan. Ya yang di awalnya yang secara besar di bidang kelautan itu ada berapa BLU?
Yang saya yang modal itu, Pak. Permodalan. Permodalan. Yang jelas di awalnya itu dikasih informasi yang umum saja. Nanti pembahasannya mengenai profil itu yang mendalam kalian ya. Ya. Judulmu apa? Profil dan? Tinjauan atas profil dan tata kelola BLU. Nah, nanti yang paling banyak itu kamu tinjau adalah tata kelolanya ya. Profil dulu aja yang dijelasin. Nanti tata kelolanya bagaimana ininya, apa rensranya, bagaimana kan gitu kan? Ya. Ya, Pak. Nah, itu saya sudah dapat belum aturan tata kelolanya? Belum ada, Pak. Belum ketemu. Menemukan iya. Dicari ya. Tapi kalau nanti nggak dapet ya cari yang dapat ya, cari yang ada ya. Tapi peraturan tata kelola itu cuma ada satu apa banyak sih, Pak? Tata kelolanya, peraturannya ada pedoman umumnya tata kelola 1 ya. Tata kelola 1, tapi kan kamu kan harus tahu tata kelola yang ada di dalamnya BLU itu kan. Jadi kamu harus men-search di prakteknya di BLU itu kayak apa ya. Oh iya, Pak. Pokoknya dicari yang memang memungkinkan kamu bisa menulis bahannya ya. Siap, Pak. Rahma. Terima kasih, Pak. Yuk, Rahma, Anggi, Kinanti, Riani, Hanifah. Apakah bisa difahami? Pak, izin bertanya. Mas, Iya, Pak. Kebetulan saya dapatnya monitoring dan evaluasi dan saya dapatnya untuk BLU bidang kesehatan. Nah, itu izin bertanya Pak, itu yang mungkin bisa diambil selain evaluasi kinerja untuk isi Monef apa aja ya Pak? Yang penting kan Monef itu ada 2, Dimas. Ya. Monef kinerja itu ada kinerja keuangan sama kinerja layanan. Udah itu, ya. Kinerja keuangan yang mungkin bisa dibahas itu seperti realisasi dan seperti itu Pak, realisasi terus sama perencanaan. Nah, kinerja keuangan itu Dimas BLU apa? BLU kesehatan Pak. BLU kesehatan. Kesehatan ngambil apa? Rumah sakit atau apa? Saya campuran Pak, rumah sakit, puskesmas, dan jadi nggak yang ada khususnya gitu. Jadi saya campur antara rumah sakit dan puskesmas. Ya kalau kinerja keuangan itu berapa capaian PNBP-nya, berapa targetnya, berapa realisasinya, kan itu kira-kira ya. Ya kan? Terus kemudian untuk apa saja kinerja itu. Kalau kinerja layanan tuh dengan adanya ini jadi BLU dari tahun ke tahun progresnya kayak apa, ya kan? Makin menurun atau enggak jumlah yang dilayani, kualitasnya kayak apa, kan gitu kan? Sehingga konklusinya adalah nanti kalau Monef itu BLU itu sebenarnya dengan apa Satker itu menjadi BLU itu sebenarnya makin baik atau enggak, kan gitu ya? Itu kan Dimas ya? Terima kasih. Memang kalau secara umum nanti silakan aja lah. Kalau secara khusus misalnya satu rumah sakit kalian kan bisa langsung mendetail di rumah sakit itu gitu ya. Tapi kalau secara umum menjadi umum itu tergantung orang itu tergantung tinjauannya. Kalau makin generik umum maka akan menjangkau banyak lebar tetapi tidak data detail gitu kan. Oke. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Izin Ya? bertanya Pak. Gimana? Saya itu dapat ini Pak, pengelolaan kas, utang piutang sama investasi Pak. Nah, di dalam pengelolaan kas, utang, investasi itu bukannya itu merupakan hal yang nggak dipublikasikan ya Pak oleh suatu instansi ya Pak. Terus kita datanya yang harus dicari apa dan mau bahas apa gitu bingung ya Pak. Kamu dapat di BLU apa? BLU di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak, yang LPMTT. Itu kan pertama kalian bisa melihat dua sisi dulu aturannya apa, ya kan? Aturan yang terkait dengan pengelolaan kas, utang piutang itu apa, aturannya kayak apa. Terus praktek bisnis yang sehat itu pengelolaan kas, piutang itu apa, gitu kan? Kemudian kalau kayak di BLU yang akan dikaji itu kira-kira bagaimana penerapannya yang baik untuk
memperdomini antara aturan dan yang praktek yang di dunia swasta pada umumnya itu kayak apa. Jadi kalian harus berusaha. Kalau memang nggak bisa dapat detail, ya yang dapat umum, tergantung aja tinjauannya dari mana sisi yang dituju. Nanti kamu akan dapat ide manakala melihat makalah yang relevan dengan judul itu atau jurnal. Nanti akan ada inspirasi, ya? Iya Pak, sumber ininya susah banget Pak, nggak ada yang nulis gitu loh Pak, yang nggak ada yang pernah nulis kayak gitu. Ya, untuk pengelolaan kas dan investasi utang piutang gitu. Di Google nggak ada. Terakhir saya cari sih nggak ada Pak. Caranya gini, nulisnya jangan langsung pengelolaan kas, piutang, utang dan piutang. Nanti diteliti orang yang meneliti BLU rumah sakit atau BLU apa, nanti di dalamnya ada, kan ditinjau semuanya. Nanti kamu ngambil dari sisi yang keuangannya, metode pengelolaan keuangannya, ya. Mesti ada ya, mesti ada. Cuma adanya seberapa detail nanti sangat relatif. Ya, Muhammad? Ya, berarti tidak terlalu mendetail nggak apa ya, Pak? Ya tergantung kalian, tergantung dapatmu kalian kayak apa, ya kan? Ya, itu tergantung keahlian nulis teman-teman ya, keahlian nulis gitu ya. Ada orang aja nulis mengenai hukum umum hasilnya bagus, tetapi harus mendarat kepada bagaimana BLU itu menjadi lebih baik, konsep-konsepnya, peraturannya untuk diterapkan menjadi lebih baik. Kan gitu. Harus dari peraturan atau dari teori itu bisa didaratkan menjadi hasil yang ya. Siapa? Tergantung kesaktianmu. Kalau kamu sakti, apa aja yang ditulis menjadi bagus, indah untuk dibaca, enak untuk dinikmati gitu. Ada lagi yang bertanya ke saya? Jadi kalian udah dapat nilai 30% dari UTS, nanti 30% dari UAS, ya kan? Kemudian nanti 4% dari absen. Absennya nggak usah banyak-banyak kan, 4%. Kemudian nanti tugas individu banyak itu 16%, tugas kelompok 10%. Kemudian bikin mind map 10%. Nah, bikin map yang bagus ya. Nah, dia bikin mind map-nya tulis tangan atau dari aplikasi? Yang 1 sampai 7 tulis tangan, Pak. Yang selanjutnya nanti di paling depan tuh kasih judul ya. Pengelolaan keuangan BLU, dalam bawahnya mind map oleh siapa, oleh Nadia Tamara gitu ya, daftar isi, terus kemudian nomor 1, pertemuan 1 topiknya apa, sampai runtut, sampai terakhir ya. Ya Pak. Pak, izin bertanya Pak. Kemarin teman saya nanya perbedaannya remunerasi di BLU sama satker biasa itu apa Pak? Contohnya, biar mudah ya. Contohnya ya, saya dulu pejabat di BLU PIP zaman dulu itu PLP besar. Sekarang mau dibentuk lagi LPI, Lembaga Pengelola Investasi, yang PIP zaman dulu. Ya. Nah, sebelumnya saya pejabat di perbendaharaan. Ya. Saya di pejabat perbendaharaan itu menerima gaji, terima tunjangan, ya kan? Misalnya dikasih gaji tunjangan 35 juta atau 40 juta, gitu ya. Nanti di BLU punya sistem remunerasi sendiri, ya. Nah dia ditetapkan oleh Menteri Keuangan misalnya 50 juta, gitu, misalnya ya per bulan. Maka gaji saya nerimanya 50 juta. Karena saya pegawai negeri, ya, pegawai negeri saya itu dibayar 30 juta, ya. Maka kalau bayaran di remunerasi BLU saya itu 50 juta, ya 30 juta saya dibayar RM, rupiah murni. Yang 20 jutanya dibayar dari PNBP. Jadi gajinya pokoknya saya 50 juta, tapi sumbernya jadi 2. Tapi teman saya yang setara dengan saya, yang dari profesional,
Iya, itu hitungan remunerasinya BLU adalah 50 juta, sama harus dengan saya. Tapi karena dia bukan PNS, dibayarnya dari KNBP semua. Umumnya, gajinya BLU lebih gede daripada gajinya yang PNS biasa di KL bersama. Misalnya contohnya, di RUT-nya RSCM itu 200 juta lebih itu misalnya. Itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Cara menetapnya kayak apa? Ya kayak tadi, pakai proposal, pakai macam-macam gitu. Kemudian dulu saya waktu di BLU itu yang menetapkan kita kaji, kemudian kita sampai ke Menteri Keuangan, jadi ada KMK. Itu ya Nadia ya. Berarti cuma di sumbernya aja, Pak? Sumber dan besaran. Oh ya. Iya kan? Oh ya, baik Pak, terima kasih. Iya, dan besarannya beda. Ada lagi? Ada lagi? Pokoknya mata kuliah saya, pengelolaan keuangan BLU dari mind map itu minimal requirement kalian tahu ilmu itu, ya. Yang kedua, untuk membuat tugas individu dan kelompok itu prakteknya, ya. Kemudian UTS, UAS itu bagian dari untuk menguji kalian, ya. UTS sudah kalian dapatkan, UAS sistemnya belum jelas, apakah nanti bikin makalah. Kalau makalah mudah-mudahan nggak jauh dari referensi teman-teman yang sudah nulis tugas individu dan tugas kelompok. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mengacungkan tangan? Kalau enggak, saya tutup nih. Ya. Alicia, ada pertanyaan kamu? Udah, Pak. Enggak. Ngerti? Ngerti? Tadi 15 hal yang sudah saya sampaikan? Iya, Pak, insya Allah. Diusahakan ngerti ya. Aulia, oke? Oke, Pak. Rizky? Rizky Febi, oke? Oke, Pak. Fitra? Suaranya nggak Fitra? Iya, Pak. Ya ya? Ngerti, Pak. Aman ya? Iya, Pak. Maulida? Ya, Pak. Oke ya? Kinanti? Siapa? Fadlan? Siapa? Riani ya? Hanifah? Iya, Pak. Gimana Hanifah? Nggak ada masalah kan? Enggak, Pak. Kayaknya, Pak. Ya udah. Rahma? Raja Tangerang? Ya udah, pimpin ya Tangerang dengan baik ya. Zafira, Sita, Retno, Zulfahri, Anissa? Siap, Pak. Aman semua ya? Yulia, Mona, Azila, Sabrina? Mana suara Sabrina? Mbak. Aman, siapa? Azila atau Sabrina nih? Sabrina, aman, Pak. Ya udah, Sabrina nggak ada masalah kan? Belum, Pak. Ya udah, Muhammad, Yusuf, Monica, Febrian Sofia. Hadir, Pak. Ya sudah. Belum, Pak. Yang penting sekarang waktu ini dikerjakan untuk menyelesaikan tugas ya. Mind map, tugas individu, tugas kelompok ya. Saya pikir itu teman-teman ya, jaga kesehatan, sehat jasmani rohani ya. Kemudian tetap semangat, produktif dan jangan lupa bahagia ya. Bahagia itu pilihan, bahagia itu mudah, bahagia itu murah ya. Yang penting adalah pengen bahagia atau tidak pengen bahagia. Semua tergantung pada diri kita masing-masing. Demikian, saya tutup teman-teman ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Dek, kucingmu. Ya udah, kucingnya mana tadi? Ya udah, oke ya. End meeting.